Dalam koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya memperoleh paradigma baru tentang bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Saya menjadi semakin paham bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat memberikan peluang kepada murid-murid untuk dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai murid-murid dan kebutuhannya masing-masing, sehingga murid-murid tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Selain itu, dari pembelajaran modul 2.1 tersebut mampu merubah paradigma saya bahwa ada 3 aspek yang bisa dibedakan oleh guru agar murid-muridnya dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari, yaitu aspek yang pertama adalah aspek konten yang mau diajarkan, aspek kedua adalah aspek proses atau kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh murid-murid di kelas, dan aspek yang ketiga adalah asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Aspek lainnya yang mendukung ketiga aspek tersebut adalah aspek kendali atau kontrol guru sebagai manajer dalam menciptakan lingkungan dan iklim belajar yang positif di setiap pembelajaran di kelas. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi memberikan perubahan pemikiran dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selain itu, implementasi pembelajaran berdiferensiasi harus dibentuk melalui paradigma berpikir guru yang menganggap bahwa setiap murid dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan dapat memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Upaya bersikap positif tetap menjadi prioritas saya sebagai seorang guru dengan cara memahami dan menyadari bahwa setiap murid terlahir unik dengan karakternya masing-masing. Selain itu, sikap positif sebagai upaya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah menjalin komunikasi dan kolaborasi secara intens dengan rekan-rekan guru yang lain agar pembelajaran yang dilaksanakan bisa lebih bermakna serta dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan terkait refleksi terhadap pembelajaran modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan reflektif yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus saya lakukan sebagai seorang guru adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ketiga hal tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kemudian, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi maupun cara belajar murid. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, pertanyaan reflektif yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika kita tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk maju dalam belajarnya. Sehingga sudah seharusnya guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar murid mencapai hasil belajar yang optimal. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten merupakan apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten
dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Dalam hal ini, guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa-apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemantik yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat murid, membuat agenda individual untuk murid berupa daftar tugas, dan memberikan variasi waktu yang dapat diambil murid untuk menyelesaikan tugasnya, mengembangkan kegiatan belajar yang bervariasi, dan kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Pertanyaan reflektif yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among, di mana guru dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, dan hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membantu melakukan pemetaan atau mapping kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, seorang guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, seorang guru harus memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran seorang guru tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak memiliki visi untuk perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif Bagja, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan tersebut salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk budaya ajar atau learning culture, tapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam semangat dan bahagia.